warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ustadz Juanda selaku Imam Masjid Baitul Aqsa. Pada kesempatan pada malam hari ini saya ingin bertanya perihal tugas dari prodi saya, yaitu mata kuliah ilmu pendidikan tentang tokoh masyarakat. Pertama-tama izinkan saya untuk bertanya satu pertanyaan, yaitu peran apa atau apakah tugas dan tanggung jawab dari seorang imam sebagai tokoh masyarakat ya, di Masjid Baitul Aqsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi menjadi imam itu menurut saya bukanlah hal yang mudah. Kenapa saya bilang bukan hal yang mudah? Tentu menjadi imam itu bukan perkara kita menjadi imam, kemudian kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita mengimami orang untuk mendirikan salat, bukan itu. Tapi tanggung jawab yang besar sesungguhnya dalam tokoh masyarakat adalah imam. Kenapa saya katakan demikian? Ibarat kalau artis, imam itu seperti public figure. Public figure itu tentunya dia memberikan efek yang sangat besar bagi followersnya. Contohnya ketika kita menjadi imam, tetapi kita di luar daripada lingkup masjid ini, kita melakukan sesuatu kesalahan atau suatu kemaksiatan yang mungkin kita tidak sadari, lalu kemudian masyarakat ada yang melihat kita, terus dia bilang, wah ternyata imam ini bagus, suaranya bagus, sering imam di masjid, sering sholat berjamaah dan memimpin jamaah, tetapi ternyata kelakuannya di luar daripada masjid itu sangat tidak sesuai dengan dirinya ini sebagai imam. Makanya menjadi imam itu tanggung jawabnya sangat besar, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Dan menjadi imam itu banyak poin yang harus kita perhatikan, terutama kita menjaga pergaulan kita, kita menjaga akhlak kita, adab kita sesama manusia dan orang-orang yang ada sekitar kita. Seperti itu menurut saya. Izinkan saya bertanya lagi, Ustaz, tentang pertanyaan kedua. Apa saja yang dilakukan di dalam Masjid Baitul Aqsa seperti kegiatan para imam? Baik, mengenai kegiatan para imam di Masjid Baitul Aqsa Muhammadiyah ini, tentunya banyak hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita mempunyai tugas untuk menjaga masjid ini dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai imam juga harus menjaga kebersihan di sekitar masjid ini agar masyarakat yang datang beribadah itu mereka bisa beribadah setidaknya bisa tenang, bisa khusyuk, karena masjid ini tergolong masih baru seperti itu. Jadi kebersihannya itu harus dijaga, karena dalam waktu itu harus dibersihkan sebelum sholat seperti itu. Dan juga kegiatan kami tentunya kami berbenah diri ketika ada masukan masyarakat tentang ini, ya kami harus siap dengan kritikan itu, karena kritikan itulah yang membuat kita memperbaiki diri kita, mendewasakan diri kita. Karena sejatinya orang-orang yang mengkritik diri kita itu adalah orang-orang yang diam-diam mencintai kita dengan kritikannya. Menurut Ustaz, kritikan dari masyarakat, Anda kan sebagai tokoh masyarakat di lingkup Masjid Baitul Aqsa yang sudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya, kritikan yang paling
membuat kita membuat diri ustaz itu lemah dan atau mungkin bisa dikategorikan jengkel itu seperti apa Ustaz? Kritikan yang paling besar itu ya salah satunya menurut saya ketika mungkin ada jamaah, misalnya kalau kita ini biasa kemarin saya itu ada seorang jemaah yang kritik saya bacaan Al-Fatihah gitu. Kenapa Al-Fatihah ini sebenarnya panjang alamin, sedangkan yang diajarkan Ustaz saya begini. Sebenarnya saya tidak ingin membantah beliau, cuman saya sebagai imam harus menjelaskan kepada jemaah maksud dari misalnya alamin kenapa itu panjang, karena memang situ kita lihat huruf A itu kan panjang, tidak harus dipanjangkan. Dan waktu itu saya imam, saya mengambil nagam atau saya meniru suara daripada Syekh Sudais, dimana kalau Syekh Sudais kan itu dia Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya dia pertanyakan kemarin itu yang saya jelaskan dengan baik. Itu saja sih menurut saya. Selama ini belum ada sih teguran yang besar-besar gitu. Cuman kita memang sebagai imam, kita mengusahakan diri kita, menjaga adab kita, menjaga pergaulan kita, jangan sampai penilaian masyarakat kepada kita itu buruk. Penilaian masyarakat kepada kita itu membawa masjid ini tidak baik di mata mereka, padahal tidak seperti itu juga. Mungkin kita harus juga berbenah diri apa yang perlu diperbaiki, karena kita manusia ini selalu manusia biasa yang tidak pernah dari luput dari kesalahan dan dosa. Tugas kita juga imam kita itu ya kita saling mengingatkan kepada sesama bahwa ketika saya lihat masih di sekitar masjid ini masih banyak orang yang ketika azan berkumandang masih banyak orang-orang yang lalai, masih banyak orang yang azan sementara kerja rumah. Kan itu bagi saya itu suatu yang besar, teguran bagi saya seperti itu. Itu membuat hati saya risau sebenarnya. Karena apa? Masa mereka kita ini hidup di dunia kan untuk berbakti kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Masa kita azan berkumandang seolah-olah itu kan ulama mengatakan bahwa itu panggilan Allah kepada kita. Ketika kita saja dipanggil oleh dosen kita, misalnya antum dipanggil, kamu harus menghadap ke saya hari ini. Ketika kamu tidak datang di waktu itu, pasti kamu akan bermasalah di mata dosen itu. Begitupun juga di mata Allah. Kalau kamu tidak datang, bukan Allah yang rugi, tetapi diri kita yang rugi. Nah, dalam dunia dakwah begitu, kita harus merasa risau, kita harus merasa sedih ketika kita melihat masih banyak masyarakat yang sibuk dengan dunianya, yang sibuk dengan negaranya. Maka kita juga berdakwah harus dengan qaulan ma'rufa, dengan cara yang baik, dengan cara yang simpatik, dan tidak memaksa atau menyinggung perasaan seseorang seperti itu. Berikutnya Ustaz, saya ingin bertanya lagi, pertanyaan ketiga, bagaimana kiprah Anda dalam membangun komunikasi terhadap masyarakat di lingkungan sekitar masjid, yaitu peran Anda sebagai seorang Ustaz kepada masyarakat, pandangan mereka seperti apa? Maksudnya ini Apa kiprah di lingkungan masyarakat? maksudnya kita bergabung gitu. Kiprah saya begitu ketika mungkin kita sebagai public figure, imam khususnya, ya kita harus turun atau terlibat aktif ketika ada kegiatan masyarakat. Apalagi ketika masyarakat memanggil kita, ya kita sebagai imam harus turut hadir, karena kita imam itu bukan hanya aktif diri di masjid saja, tetapi di luar dari lingkup masjid itu ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya, atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ya kita sebagai imam mengusahakan diri kita untuk hadir di tempat itu. Karena
kita kan ibaratnya tokoh agama gitu yang mungkin masyarakat sangat perlu gitu, karena ketika ada kegiatan-kegiatan apapun itu pasti imam dibutuhkan, misalnya pembacaan doa lah atau mengaji atau dan sebagainya, atau pesan-pesan nasihat agama atau mungkin ceramah seperti itu. Hmm, apakah apakah Ustadz bisa untuk memberikan pandangan masyarakat yang sudah melihat kiprah Ustadz sebagai seorang dai di sini, seorang Ustadz? Dalam pandangan saya sih ya Allah alam, karena setiap manusia itu mempunyai pandangan berbeda-beda mengenai orang menganggap itu ustadz atau tidak. Bagi saya itu tidak penting, karena saya merasa juga diri saya ini belum ustadz gitu. Karena ulama seperti ada pernah saya dengar ustadz kalau mengatakan bahwa sejatinya kita public figure itu tidak pantas sebenarnya bukan ustadz, karena kita ini hanya mubalik. Sekelas ustadz itu menurut beliau ketika seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Prof. misalnya Quraish Shihab dan lain-lain lainnya, itulah bisa kita anggap Ustadz, karena itu adalah guru-guru kita, di mana kita menjadikan mereka ulama, di mana kita belajar berbenah diri. Dan saya rasa mengenai penilaian manusia itu bagi saya kesampingkan seperti itu. Saya berusaha juga untuk selain jadi imam, kita juga menyelesaikan diri kita belajar seperti itu, karena kita memang diwajibkan untuk senantiasa mengintrospeksi diri dan menuntut ilmu, dan ilmu itulah nanti insya Allah membimbing diri kita ke jalan yang lebih baik. Baik, mungkin hanya segitu saja Ustaz yang ingin saya tanyakan perihal wawancara kepada Ustaz Juanda, Imam Masjid Baitul Arqam, Jalan Bakau. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada salah kata dari saya, Dewa Pratama Satya, Prodi Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.